Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial yang mana tutorial ini sangat berguna di zaman sekarang ini, yaitu apa? Ya, digitalisasi pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang akan saya berikan atau yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana kita membuat kelas ataupun bagaimana kita mengunduh serta login di dalam Google Classroom. Ya, ini aplikasinya itu ini. Nah, gimana cara kita untuk mendapatkan Google Classroom ini? Yang pertama, kita pergi ke Play Store ya. Pergi ke Play Store untuk mengunduhnya. Kita cari saja namanya yaitu Google Classroom. Nah, ini ya teman-teman ya. Aplikasinya itu ini Google Class yang saya sudah install ini. Ketika teman-teman sudah install semuanya, lalu buka. Nah, di sini saya sudah masuk, sudah login karena saya sudah memakainya. Teman-teman yang belum login bisa login dengan menggunakan Google ya, Google teman-teman semua. Saya juga di sini menggunakan akun Google saya sendiri, ya, Muhammad Mukmin. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kelas dan bagaimana kita mengoperasikannya. Yang pertama, kita sebagai guru tentu saja meminimalisir kegiatan kita, yang mana kegiatan pembelajaran itu di zaman sekarang itu sudah mulai maju ya, dan kurikulum kita juga mengikuti zaman, kurikulum merdeka. Lalu siswa juga bisa mengikuti apa yang dia inginkan, bisa dibilang mempermudah apapun yang siswa inginkan. Nah, di sini kita akan membuat kelas online, tentunya kelas jarak jauh. Ini Google Classroom. Google Classroom itu bisa dipakai oleh siswa dan juga bisa dipakai oleh guru. Seperti contohnya ini punya saya ketika saya sekolah. Nah, ini PKN kelas 12. Nah, ini tuh kelas saya nih, tapi posisi saya sebagai siswa. Nah, lalu yang di atasnya ini yang kelas syariah, contohnya ini adalah contoh dari saya sebagai guru. Nah, bagaimana kita nanti sebagai guru, calon guru, dan akan membuat kelas seperti ini tutorialnya. Yang pertama, kita ambil pojok sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan ini kita tanda plus. Lalu di sini ada dua pilihan, gabung ke kelas atau membuat kelas. Nah, ketika kita menjadi siswa, maka kita akan gabung ke kelas. Tapi ketika kita menjadi guru, kita buat kelas. Setelah buat kelas, baca ininya, lalu saya telah membaca semuanya dan memahami, lalu lanjutkan dan buatlah kelas. Misal nama kelasnya itu PAI semester 1. Lalu ruangnya itu di ruang 2 misalnya. Lalu mata pelajarannya profesional guru. Jangan apa ya,
Misalnya mata pelajarannya tidak akhlak. Oke. Lalu di sini kita ambil sebelah kanan atas buat. Oke, tunggu sebentar, sabar. Nah, kita telah membuat kelas PAI semester 1. Mata pelajaran akhlak. Nah, di bawah ini kita ada tiga fitur ya. Satunya forum, yang satunya tugas kelas, yang satunya orang-orang. Nah, di sini tuh yang forum itu kita adanya pengumuman ataupun diskusi dalam kelas. Lalu yang sampingnya itu, yang tengah itu tugas kelas. Nah, di sini kita bisa membuat dan mengupload tugas di sini. Contoh-contohnya nanti akan saya contohkan setelah fitur-fitur yang di bawah ini telah saya jelaskan ya. Lalu yang sampingnya lagi ada orang-orang. Nah, di sini saya sebagai pengajar dan di bawah saya adalah siswa. Oke. Nah, bagaimana caranya kita mengundang siswa? Tinggal pencet undang saja. Undang lalu salin link. Nah, salin link kita kirim ke WhatsApp-nya murid-murid kita, lalu mereka unduh Google Classroom-nya dan mereka login dengan linknya kita, maka dia akan menjadi siswanya kita gitu. Nah, kita coba membuat tugas. Bagaimana cara membuat tugas? Kita tambah, lalu nah di sini ada fitur-fitur lagi. Nah, kita bisa membuat tugas, membuat kuis, salah ya, mengantuk soalnya cuy, pertanyaan, lalu materi. Nah, dan gunakan kembali postingan, lalu topik. Nah, mungkin ini saya contohkan pemberian materi terlebih dahulu. Memberikan materi. Nah, di sini judul materinya itu contohnya modul PAI dan budi pekerti. Nah, kita deskripsikan, bacalah dengan teliti. Nah, kita bisa tambahkan lampiran ataupun file ya. Contohnya kita tambahkan file, lalu di sini bisa kita upload file ataupun sisipkan link, misalnya link YouTube ataupun link Drive gitu. Nah, bisa juga menggunakan foto yang sudah kita foto dari buku. Nah, mungkin saya contohkan itu ditambahkan dari Drive yang sudah saya upload di Google Drive materinya. Kita langsung masuk ke Google Drive. Nah, di Drive saya akan mengupload materi. Nah, ini modul buku ajar, buku panduan ya. Saya akan pilih, kita lihat ke bawah, pilih. Nah, di sini kita sudah memasukkan filenya, lalu posting di atas nih, atas sebelah kanan, di posting. Dan 1 2 3 twing. Nah, siap, modul PAI dan budi pekerti telah diposting. Nah, ini tuh bisa dilihat oleh siswa. Nah, kita lihat di forum. Nah, di sini sudah ada memperbaharui, kita telah memberikan materi. Nah, kita coba lagi untuk membuat tugas. Nah, di sini tugas nih, bagus nih fiturnya, ada tambahan poin. Kita misal membuat tugas tentang UAS, deskripsi. Misalnya kita buatkan atau enggak, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang akhlak terhadap sesama manusia. Nah, di sini kita juga bisa atur poinnya, bisa poin maksimalnya itu 10 ataupun 100. Nanti kita nilai siswanya itu dari 10, misal dari 10 kita nilai 8 atau enggak 7. Nah, kita dari 100 kita bisa nilai 83 atau 81, kita bisa nilai seperti itu kalau 100.
Nah, simpan atau enggak bisa tidak dinilai, simpan. Atur batas waktu. Nah, di sini kita batasin waktu. Nih ya, atur batas waktunya. Misal saya berikan waktu 1 minggu sampai dengan tanggal 25. Oke, jam 12 malam ya. Lalu tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu berakhir, simpan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Atau enggak bisa kita jadwalkan. Kita jadwalkan ada di fitur yang titik atas kanan nih, kanan pojok titik 3. Kita jadwalkan dimulai dari kapan, jam berapa gitu ya guys ya. Lalu misal kita tugaskan nih, set 1 2 3 twing loading, siap gerak. UAS sudah diposting. Kita lihat di forum lagi. Nah, sudah memperbaharui. Setelah itu bagaimana kita melihat bahwa siswa itu sudah melihat ataupun siswa itu sudah mengerjakan? Nah, kita contohkan di kelasnya saya. Di kelasnya saya yang syariah nih. Kelasnya saya yang syariah misalnya, di sini udah ada 1 siswa. Nah, contohnya di sini saya sudah memberikan materi ataupun tugas ataupun UAS sudah dimulai sejak 15 Desember. Bapak beri waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Nah, diberikan 1 minggu ya. Di sini ada tugas-tugasnya. Tugas UAS sudah ada. Di sini kita lihat. Nah, petunjuknya itu buatkan minimal 200 kata berbentuk subbab dan narasi dengan tema akhlak terhadap sesama manusia. Lalu di sini kita geser tugasnya siswa. Nah, saya punya 1 siswa namanya Muna El Imam. Ini tuh dia sudah mengerjakannya. Nah, dia tidak mengirim file tapi dia mengirim langsung narasi. Narasinya seperti ini. Muna El Imam telah mengirimi. Nah, kita bisa nilai nih bawah nih. Kita bisa nilai misal ini kan saya pakai yang 100, bisa nilai misal 91 kembali. Nah, perbaharui, sebelumnya itu 83 nih saya nilai, perbaharui jadi 91, bisa diperbaharui juga nilainya. Barangkali kita bisa komen di bawahnya itu tolong lengkapi lagi gitu misalnya ya, perbaharui. Nah, kita sudah memberikan nilainya 91. Kita kembali nih. Nah, di sini sudah terlihat ya nilainya 91. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Ya, mungkin cukup sampai sini aja sih. Nah, siswanya di sini cuma 1, saya sendiri. Ya, saya sendiri. Salah jadinya, siswanya cuma 1, Muna El Imam, yaitu HP saya yang kedua. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman semuanya ya. Selamat. Ya pokoknya gitulah. Semangat untuk generasi guru selanjutnya dan tetap semangat juga, sabar menghadapi generasi yang zaman sekarang ini makin aneh ya teman-teman ya. Dan cukup sekian tutorial dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.